Kelompok kami akan mempresentasikan file sistem. Anggota kelompok kami ada saya Nevio Tamarindo Rumbai, rekan saya Christian Davidson Runto, dan Marcelino Fernandes. Sistem file atau sistem berkas merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. Dengan kata lain, sistem file merupakan database khusus untuk penyimpanan, pengelolaan, manipulasi, dan pengambilan data agar mudah ditemukan dan diakses. Komponen sistem file ada pertama file attributes. Atribut file adalah di mana sebuah file atau directory bisa eksis atau sebuah file mempunyai atribut yang berbeda antara sistem operasi satu dengan yang lainnya. Atribut file digunakan oleh sistem operasi untuk memisahkan tipe-tipe file. Setiap file di Windows mempunyai atribut tersendiri, sesuai dengan kepentingan file tersebut terhadap sistem. Beberapa atribut file adalah tipe file, menentukan tipe file, jumlah link untuk file tersebut, pemilik atau owner, menentukan siapa pemilik file tersebut, grup, menentukan grup yang memiliki file tersebut, jumlah karakter, menentukan ukuran file dalam byte, waktu pembuatan, menentukan kapan file terakhir dimodifikasi, dan nama file, menentukan nama file yang dimaksud. Kemudian ada file types atau file format. File format adalah struktur dari sebuah file dan bagaimana file tersebut dibentuk. Struktur tipe file biasanya ada pada header, metadata, isi konten, dan penanda file akhir file atau IOF. Data disimpan tergantung dari tujuan file itu dibuat. Beberapa file, seperti XML, digunakan untuk menyimpan list item. Beberapa lagi dengan tipe JPEG gambar, file hanya berisi blok data. File format jelaskan juga tentang bentuk data yang disimpan dalam bentuk teks atau format binary. File dalam bentuk teks dapat dibuka menggunakan aplikasi standar pengedit teks seperti Notepad. Jenis file format ada dua. Yang pertama, closed proprietary formats, yaitu file format bersifat tertutup atau eksklusif. Format file yang bersifat tertutup hanya dapat dibuka dengan aplikasi tertentu dan tidak bisa dibuka dengan aplikasi lain. Jenis file yang termasuk dalam closed proprietary formats adalah CDR, DWG, PSD, RAR, dan WMA. Kemudian yang kedua ada open proprietary formats, file format yang bersifat terbuka. Format file yang tersebut bersifat terbuka atau universal atau open format dapat dibuka dengan aplikasi lain yang mengikuti standar. Beberapa tipe file yang termasuk dalam open proprietary formats adalah MP3, GIF, PNG, OGG, Matroska atau MKV, Zip, TAR, dan 7-zip. Directory Organization. Directory mengandung file, subdirectory, atau kombinasi dua-duanya. Subdirectory adalah directory di dalam sebuah directory. Directory yang memiliki subdirectory disebut parent directory. Setiap directory memiliki entry untuk parent directory di mana directory tersebut dibuat. Next adalah file system mounting. Mounting adalah proses mengaitkan sebuah sistem berkas yang baru ditemukan pada sebuah piranti ke struktur direktori utama yang sedang dipakai. Piranti-piranti yang akan dimount dapat berupa CD-ROM, disket, atau sebuah zip drive. Tiap-tiap sistem berkas yang dimount akan diberikan mount point atau sebuah direktori dalam pohon direktori yang sistem yang sedang Anda akses. Mount point adalah direktori tempat di mana Anda meletakkan sistem berkas tersebut. Next. Ya, jadi next ada access list dan access control list. Access list adalah pengelompokan paket berdasarkan kategori. Access list bisa sangat membantu ketika membutuhkan pengontrolan dalam lalu lintas network. Penggunaan access list yang paling umum dan paling mudah untuk dimengerti adalah penyaringan paket yang tidak diinginkan ketika mengimplementasikan kebijakan keamanan. List yang telah dibuat bisa diterapkan baik kepada lalu lintas inbound maupun outbound pada interface mana aja. Ketika paket dibandingkan dengan ACL atau Access Control List, terdapat beberapa peraturan yang penting yang diikuti. Pertama, paket selalu dibandingkan dengan setiap baris dari ACL secara berurutan. Sebagai contoh, paket dibandingkan dengan baris ACL pertama, kemudian baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Kedua, paket hanya dibandingkan baris-baris ACL sampai terjadi kecocokan.
Ketiga, terdapat statement tolak yang tersembunyi pada setiap akhir baris ACL. Ini artinya bila suatu paket tidak cocok dengan semua baris kondisi pada ACL, paket tersebut akan ditolak. Next. Jenis-jenis ACL. Yang satu, standar ACL. Standar ACL hanya menggunakan alamat sumber IP di dalam paket IP sebagai kondisi yang dites. Semua keputusan dibuat berdasarkan alamat IP sumber. Ini artinya, standar ACL pada dasarnya melewatkan atau menolak seluruh paket protokol. Yang kedua, extended ACL. Extended ACL bisa mengevaluasi banyak field lain pada header layer 3 dan layer 4 pada paket IP. ACL ini bisa mengevaluasi alamat IP sumber dan tujuan, field protokol pada header network layer, dan nomor port pada header transport layer. Next. Jenis-jenis lalu lintas ACL. Pertama, inbound ACL. Ketika sebuah ACL diterapkan pada paket inbound di sebuah interface, paket tersebut diproses melalui ACL sebelum di-route ke outbound interface. Yang kedua, outbound ACL. Ketika sebuah ACL diterapkan pada paket outbound pada sebuah interface, paket tersebut di-route ke outbound interface dan diproses melalui ACL melalui antrian. Panduan umum ACL. Yang pertama, hanya bisa menerapkan satu ACL untuk setiap interface, setiap protokol, dan setiap arah. Artinya bahwa ketika membuat ACL IP, hanya bisa membuat sebuah inbound ACL dan satu outbound ACL untuk setiap interface-nya. Organisasikan ACL sehingga tes yang lebih spesifik diletakkan pada bagian atas ACL. Ketiga, setiap kali terjadi penambahan entry baru pada ACL, entry tersebut akan diletakkan pada bagian bawah ACL. Sangat disarankan menggunakan text editor dalam menggunakan ACL. Tidak bisa membuang satu baris dari ACL. Jika kita mencoba demikian, kita akan membuang seluruh ACL. Sangat baik untuk mengcopy ACL ke text editor sebelum mencoba mengubah list tersebut. Ya, segitu saja dari kelompok kita. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat menjalani aktivitas.